Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngobrol Saintil. Gue Anti. Gue Ninis. Yes, hari ini kita akan membahas tentang pelecehan seksual. Karena waktu itu belum lama gue sempat baca berita tentang pelecehan seksual nih. Itu udah gitu dengan keluarga sendiri lagi. Oh, itu bahaya banget sih. Gitu. Aku beberapa kali ngalamin sih. Beberapa hari yang lalu ya. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba ada seorang cowok ngomongnya yang enggak gitu sih, kata-kata yang enggak baik. Lebih ke verbal ya, berarti ke ucapan ya, Iya. pelecehan seksualnya. Terus Jadi bilang yaudah apa dia? aku langsung sebutin di sini ya. Boleh Gitu. Sekarang tuh banyak banget perempuan itu dijadikan alat pemuas laki-laki. Padahal sebenarnya nggak begitu ya, Bo. Iya, jangan begitu. Tapi pernah nggak ngalamin secara fisik atau kontak terus dilecehan seksual, pernah nggak? Pernah, waktu itu aku waktu zaman SMP kalau nggak salah, aku lagi pulang tuh jalan kaki, terus tiba-tiba pantat aku plok ditepok gitu. Aku speechless dong, kaget, aku mau teriak deh. Kayaknya semua orang Pas akan berangkat speechless langsung deh. gini, brengsek lu gitu. Iya, kayaknya semua orang akan speechless sama kayak lu gitu kan. Kaget. Pun gue juga sama, gue dulu pernah waktu gue sebelum pakai hijab ya gitu kan, gue pernah lagi jalan di satu arah ke tempat kerja gue, itu payudara gue tuh dia lewat, terus payudara gue tuh naik motor gitu. naik motor. Jadi arahnya begini ya, dia begini, lu Dia begini. nggak lawan arah, dia justru di belakang gue. Ini Oh, gue, ini di dia belakang. nih. Tapi pas dia lewat, terus tangannya gini dong, set, itu kena ke payudara gue. Gue tuh speechless, diem kayak, Sendiri dia. iya dia sendirian. Gue Oh, hah? sama berarti ya? Iya sama. Jadi kayak konteksnya kita langsung jadi kaget gitu ya, Beb. Kaget banget. Udah gitu pas udah dia lumayan jauh, baru gue teriakin, heh kurang ajar ya gitu. Baru gue Speechless teriakin gitu, pas udah Karena jauh kita baru speechless. ngomong. Baru, wah duh nggak bisa. Nah, baru langsung gue teriakin. Dan ternyata setelah gue tanya sekitaran situ, Memang udah ada beberapa kali anak SMA yang tinggal dekat situ juga sama ngalamin hal itu, dan dengan kendaraan yang sama. Berarti kan dia juga dong gitu kan. Nah, itu waktu itu parah banget sih. Wah, gue sampai nggak bisa ngapa-ngapain, kayak diem aja kayak. kayaknya semua perempuan pasti pernah mengalami itu ya. Iya, dan kalau memang kalian ngalamin seperti itu, speak up, ngomong, kayak walaupun itu telat, tapi kalian harus ngomong, teriak kayak atau apa gitu kan. Jadi supaya sekitar kalian tuh lihat, dan kalian bisa dilindungi oleh sekitar kalian. Cuma memang kebanyakan kadang speechless sih, kayak lo, kayak gue gitu, kayak Kaget gitu, pas udah jauh apa baru nih? kita ngomong. Gitu, kan. baru kita ngomong, gitu, speechless. Mau itu dengan orang lain, mau itu dengan keluarga sendiri gitu ya, Nis, itu tetap harus kita omongin. Kadang banyak yang takut, Nis, benar nggak? Iya. Banyak yang takut Pasti kan? takutnya kadang-kadang kita yang disalahin. Kita yang Kamu disalahin. yang pakaiannya begini Benar suka banget, begitu, banyak banget yang kayak gitu. Kadang kita yang disalahin, kenapa nggak ngomong, kenapa nggak ini, sedangkan trauma di diri kita tuh aja masih ada. Gimana cara kita mau ngomong? Mungkin mohon maaf sampai ada yang mungkin diperkosa, mungkin di bawah umur kita gitu kan. Itu banyak dan mungkin dilakukan oleh keluarga sendiri, tapi kita nggak berani ngomong, udah gitu di bawah umur. Bukan dilakukan sama orang profesional ya. Wow, kalau itu, Ada niat terselubung ya, tangan, itu guys. ada niat terselubung. Kalau keluarga sendiri, mendingan kalian harus benar-benar ngomong, harus benar-benar speak up supaya kalian bisa dilindungi oleh sekitar kalian. Kadang banyak yang takut. Lu pernah baca nggak sih, baca berita kayak misalnya nggak berani ngomong, udah sekian, udah sekian lama misalnya diperkosa udah sekian lama, tapi dia nggak berani ngomong. Itu pasti ada ketakutan dan trauma sendiri. Mungkin bukan mereka nggak mau ngomong ya, Nis, tapi lebih kayak nggak takut gitu loh. Karena satu mungkin takut disalahin, dan kedua juga yaitu hak sanksi sosial terhadap sekitar ke dia gitu. benar. Makanya itu yang bikin mereka nggak berani ngomong kayaknya deh. Makanya kita juga di sekitar kalau ada yang kayak gitu ya, kita harus benar-benar cepat ngebantuin gitu. Bukannya kita ikut campur, tapi pelecehan seksual itu ada hukumnya. Jadi nggak apa-apa kalau aku tuh lebih kayak, kalau aku sih ngalamin kebanyakan lebih kayak tiba-tiba tangannya dia kesini nih gitu, kesini gitu ya kan. tuh bahaya juga sih. Terus kayak misalnya chattingannya yang udah jadi menjurus ke jadi yang jam-jam gitu. Apa sih sebenarnya itu tuh pada ngapain sih sebenarnya? Aku tuh lebih kebanyakan lu verbal ya. Iya. Verbal kayak ngechat lagi horny misalnya, tiba-tiba ngechat lu gitu kan. Kayak gitu. Jadi kata-kata yang menurut gue tuh nggak sepantasnya ya gitu. Mungkin perempuan lain ada yang bisa menerima, oh iya gini. Tapi gue termasuk tipe orang yang dalam hubungan konteks pacaran pun gue juga bukan tipikal yang begitu, maksudnya yang apa ya, yang terlalu menjurus ke situ gitu. Gini, mungkin dari sebagian yang nonton berpikirannya gini, kita ambil dari mereka, pakaian lo kali yang mengundang,
ini loh kali yang bikin orang misalnya jadi horny. Mungkin ada beberapa yang kayak gitu juga nih. Tapi kan kita balik lagi ke mindset diri kita sendiri dan ke mindset laki-laki itu sendiri. Kalau dia nggak berpikir aneh-aneh juga nggak akan terjadi apa-apa, gitu kan. Kita juga apapun yang kita kenakan, kita posting itu gua rasa semua aman deh. Nggak ada yang keluar batas tuh, nggak ada. Kita juga tahu tatanan apa yang kita pakai, kita juga tahu tata cara, kita tahu OOTD dan lain sebagainya itu kita tahu. Jadi ketika ada yang seperti itu, kayaknya mindset dari laki-laki itu sendiri, menurut gue ya Nis ya. Tapi walaupun dulu juga gue pernah yang begitu, nggak maksudnya orang ngeliatnya cuma ngeliat doang sih, sekedar ngeliat. Mungkin gue belum pikiran risih ya. Tapi kalau sekarang kayak udah ditutup juga pun, gue masih posting foto juga. Ya apalagi kan notabene kalau kayak pemotretan atau apa kan pasti kan konteksnya lebih kayak keindahan gitu kan. Jadi mereka tuh tidak melihat dari seni itu gitu. Mereka tuh lebih ke kok begini ya secara gamblang gitu. Dan kayak mereka tuh mikir oh bisa ya gitu. Segampang itu. Nah, kalau notabene kamu membayar seorang perempuan yang kayak gini, ya itu beda lagi konteksnya. Beda tapi kalau misalnya kamu kenal sama orang lain, tapi kamu caranya juga tidak sopan, kayaknya agak lebih kayak kamu tuh rendah banget. Belajar menghargai perempuan juga lah dari situ, karena pelecehan seksual itu lebih kepada psikis dan psikis perempuan itu sendiri. Ya kan jadi kayak trauma sendiri buat ketemu orang pun. Iya, gitu kalau kan? misalnya cuma pelecehan seksual doang, kadang-kadang suka sampai dipukulin. Kadang-kadang juga suka sampai dikerasin. Dan itu juga lebih menyakitkan. Itu lebih trauma banget. Betul. Ya. Coba buat kalian yang pernah ngalamin pelecehan seksual, kalau kalian belum berani speak up, coba kalian tulis di kolom komentar, atau kalian boleh DM kita berdua di Instagram kita berdua. Nanti mungkin siapa tahu kita bisa sharing, kita bisa ngobrol, kita bisa tukar pikiran. Kayaknya banyak deh gua rasa. Cuma mungkin mereka nggak berani ngomong. Tapi aku sih sekarang karena mungkin lebih gini ya, apapun yang lo lakuin juga pasti lo bakal dibalik kok kayak gitu. Kalau lo kan punya keluarga, lo punya ibu, seorang ibu. Itu pasti imbasnya juga ke kalian. Jadi orang yang baik-baik aja lah, hargain perempuan gitu. Betul. Walaupun perempuan itu serendah apapun di mata kalian, tapi tetap perempuan itu akan melihat seorang laki-laki itu bagaimana cara memperlakukan. Iya, betul. Gitu. Betul banget. Jadi kalian tuh jangan mikir mentang-mentang perempuan itu pakaiannya kayak gini kalian rendahin. Terus ada perempuan juga yang berhijab, kamu rendahin juga. Terus gue tuh mesti harus yang kayak gimana gitu biar lo tuh mikir nggak rendahan. Sebenarnya bukan otak perempuan yang sakit, tapi otak kalian yang sakit. Mindset. Harusnya kalian mikir ya positif aja, berteman gitu kan. Betul. Terus udah gitu kenal sama orang baru lebih sopan. Kalian segen, kita juga jadi segen gitu, kita juga jadi nggak enak. Itu benar banget. Jangan apa-apa kayak tiba-tiba kayak video call langsung ini ngomongnya, terus chatnya juga langsung kayak gitu. Iya, jadi kan kayak lo apa sih gitu. Emang serendah itu kah? Kadang suka dipikir serendah itu kah gue gitu kan. Padahal mindset mereka yang menurut gue nggak pantas untuk diutarakan gitu loh. Nggak pantas banget lah, apalagi ke perempuan gitu kan. Ya walaupun belum kenal, nggak ada salahnya lo harus tetap sopan, tetap tanya dengan baik. Nggak usah yang maksudnya kayak yang ngobrol aja biasa. Lu nggak usah pakai harus melontarkan kata-kata yang menjurus ke sana gitu loh. Temenan aja. Lo mau to the point, lo bayar aja orang ketahuan. Benar nggak gue? Dengan lo bayar aja orang lain. Lo memang bisa puas, lo bisa begitu. Memang gitu. Mungkin mencari uangnya seperti itu gitu kan. Lo boleh ke sana, lo karena mereka juga tidak merasa direndahkan juga gitu. Tapi kalian tetap pada porsinya, nggak boleh sembarangan juga mentang-mentang lo bayar lo seenak ya, nggak gitu konsepnya gitu. Makanya ngeri banget nih, gue yakin deh pasti semua deh gitu. Karena kenapa zaman sekarang kan lebih konteksnya lebih banyak terlihat ya jelas. Nih dia begini, nggak mungkin ngaku lah dia. Dan diem sebenarnya dia pernah begini nih, dia pernah ngelakuin kayak gini nih. Terus pasti kan orang berpikir masa sih seorang dia begitu. Tapi pada kenyataannya memang benar seperti itu. Bukan kita melihat dari seorang perempuan. Makanya kan kayak KPAI kayak gitu kan, perlindungan anak dan wanita itu kan karena memang ya terjadi, memang yang kita ceritain memang benar adanya, kita nggak ngebuat gitu kebanyakan. Tapi kadang-kadang kita baca berita, kita nonton di berita dan sebagainya, itu banyak banget ini ya anak ya.
mohon maaf banget kayak anak ke bapak tirainya, bapak kandung pun ada gitu kan, tapi mereka nggak berani cerita, ya kan mereka takut nggak mungkin gitu juga loh. kan ngarang-ngarang cerita juga kan nggak mungkin gitu. itu ketakutan mereka. Kecuali kalau mungkin dia Sedih punya sih ya, apa sedih ya, banget deh kalau nonton kayak gitu. psikologi yang mungkin perempuan yang nggak ini mungkin dia agak trauma segala macam, mungkin dia bisa keterganggu ya di giniin aja kayak mereka tuh udah takut langsung gitu. Iya sih gitu, itu akan jadi trauma tersendiri sih buat mereka gitu. Jadi kalian kalau misalnya nanti, kalaupun amit-amit kalian mengalami itu, atau kalian sudah mengalami, atau memang kalian pernah mengalami di sekian lama tapi kalian gak berani ngomong deh dari sekarang. Kalian harus ngomong, harus speak up, kalian tuh punya kesempatan buat dilindungin, buat di cover oleh orang-orang terdekat kalian. Jadi oleh bebannya kalian. agak terasa Jadi ringan. kalian gak usah takut dengan sanksi sosial itu biasanya dari orang lain yang gak tahu apa-apa. Jadi kalian gak usah dengerin, kalian dengerin aja keluarga kalian yang ngerangkul kalian, yang tahu diri kalian itu seperti apa. Itu aja sih menurut gue gitu. Jadi kalian yang pernah mengalami pelecehan seksual belum berani ngomong, coba tulis komen di bawah siapa, atau bisa langsung DM ke gue atau ke Ninis gitu ya. Jadi harus tetap ngomong, semangat, nggak boleh sedih. Yang sudah lewat sudah, biarin aja. Sekalian kalian harus move on. Dan kalian pun kalau misalnya mau pendem semua itu ya pendem dengan baik-baik, dan kalian juga harus banyak menghibur diri kalian. Iya, banyak deketin diri juga sama Allah. Betul. Jadi kalian juga agak ngerasa lebih ringan beban Lebih kalian, tenang. Itu kan suatu kecelakaan ya, maksudnya kejadian kayak gitu kan kita nggak diduga-duga, kita tidak bisa menemukan di luar sana tuh, nggak bisa kita sama ratain semua orang itu baik gitu. Betul. Kan kita bisa bertemu dengan orang yang seperti apa dan pola pikir mereka seperti banget. apa gitu, kayak gimana banget. gitu. Tapi yang jelas buat yang nonton ini yang melakukan hal-hal yang kayak nggak baik gitu, insaf, jangan pernah dia dilakuin lagi, karena guys, bagi diri kita tuh jadi trauma, sakit banget sakit gitu. banget, Kok benar. kamu kayak gitu sih gitu. Jangan gitulah, hargai perempuan layaknya kamu menghargai seorang ibu kamu. Coba kalau ibu kamu digituin gimana? Nah, stop deh yang kayak gitu-gitu. Udah deh, hidup yang bener-bener aja, hidup yang lempang-lempang aja, ibadah sama Allah. Udah, gak usah yang baik-baik, yang pasti baik-baik semuanya. kamu dapet yang baik juga. Oke. Segitu aja dari kita. Jadi jangan lupa di komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.